Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada pemirsa ya yang banyak. Kira-kira pabrikan mana saja sih yang ya selama ini diketahui kalau bikin olinya genap? Ya sebenarnya sih cukup banyak ya merek-merek luar itu yang ngerti cara buat oli. Tapi ketika oli tersebut berubah jadi buatan Indonesia, entah mengapa olinya jadi tidak layak pakai. Jadi dulu mungkin penulis pernah ngomong Pertamina, tapi Pertamina yang sekarang menurut penulis sudah nggak bisa lagi buat oli yang bagus. Entah nggak bisa, entah sengaja olinya dibuat buruk. Tapi ya mengingat ini sudah lama, ya bisa aja orang-orang yang tahu cara buat oli yang benar sudah pensiun. Digantikan, mungkin bisa aja nggak digantikan lagi ya. Jadi udah pensiun ya biarin. Oli pun wes pakai saonoe lah wes. Nggak penting, nggak ada orang yang buat formula. Karena formula toh bisa beli. Sekalian nggak yang jualan aditifnya. Bisa jadi Pertamina sendiri nggak buat aditif olinya. Juga ngikutin tren. Bisa jadi orang-orang Pertamina berpikir, wes kalau trennya begini, yang namanya peneliti oli di Pertamina itu nggak perlu. Jadi sekalian departemennya dihapus. Yang belum pensiun dipindah ke departemen lain. Ya bisa saja seperti itu. Kebanyakan merek itu juga ya entah kenapa jadi seperti itu juga ya. Sepertinya kalau sudah masuk lokal, apa yang diketahui oleh peneliti asalnya itu jadi mentah. Jadi nggak ada. Dan kalau kita perhatikan bahkan yang pabrikan ternama itu sebenarnya juga ahlinya juga sangat sedikit. Seperti misalnya Liqui Moly. Kenapa kok dari pabrik sebesar Liqui Moly yang penulis pernah dengar kan dari ahli olinya cuma Oliver Kunto. Yang lain mana? Masa sekelas Liqui Moly bagian peneliti olinya cuma satu orang, kok nggak ada khusus bagian R&D, bagian QC-nya, bagian ya produksinya, nggak ada yang namanya ahli Liqui Moly di negara ini, ahli Liqui Moly negara ini. Kenapa kok cuma satu gitu? Penulis juga ya pernah baca yang namanya oli silkul ini, oli FUCHS ya, FUCHS itu oli FUCHS. Itu dia nyombong bahwa dia itu jadi pabrik oli yang ahli olinya paling banyak di dunia. Angkanya kalau nggak salah 20 tapi ya kita juga nggak yakin apakah ahlinya itu spesialis tertentu misalnya. Oh ini ahli untuk menguji kualitas. Oh ini ahli untuk mengetahui bahan oli, untuk membandingkan bahan oli yang dibeli gitu ya. Kita ini nggak tahu. Penulis juga ya sudah pernah sih pakai oli silkul ini dari FUCHS. Oli dieselnya FUCHS juga sudah pernah coba. Dan kesan penulis adalah ya sayangnya ya oli FUCHS yang terakhir kok gak sip ya, terutama dari bahan oli. Walau mungkin ngakunya ahlinya banyak, tapi secara implementasi kok ya rasanya kok gak sip. Juga misalnya dari ADNOC mengaku ada ahlinya.
Untuk oli aknek sendiri penulis akui itu aditifnya oke. Cuma sayangnya bahan olinya nggak oke. Hasil akhirnya ya tetap nggak oke. Oli motul itu bahannya, aditifnya itu oke. Cuma sayang kelemahannya di base oilnya ya, base oilnya yang lemah. Jadi ya kalau daerahnya panas nggak cocok ya motul itu. Tapi kalau daerahnya dingin, wah termasuk luar biasa motul itu. Tapi penulis belum mencoba yang buatan lokal loh ya. Penulis masih coba yang ya impor, dan itu pun oli yang menurut penulis kelasnya tinggi. Motul multi power itu lebih mahal ya daripada oli versi versi motor lagi. Oli motul penulis juga nggak tahu ya yang paling bagusnya bagaimana. Nggak yakin apakah yang paling bagusnya itu juga oke. Yang jelas kalau harganya 400.000 menurut penulis masih kurang bagus ya oli motul. Oli motul yang bagus itu mungkin harganya ya di atas 500 seliter loh itu ya. Kalau oli yang ya menurut pabrikan oke ya, kita nggak usah bahas yang nggak oke lah. Penulis pertama tahu ya Ravenol TSI. Tapi Ravenol TSI itu masih lemah dari base oilnya. Jadi memang ada PAU-nya, tapi karena base oilnya kualitasnya terlalu rendah ya, yang selain PAU-nya, hasil akhirnya jadi buruk. Apalagi sekarang Ravenol TSI sudah tidak ada PAU-nya, jadi nggak rekomendasi lagi. Ravenol penulis rekomendasikan terutama untuk yang tipe USPO. Jadi kalau penulis rekomendasi Ravenol, yang penulis maksud bukan semua Ravenol ya, tapi hanya yang USPO. Ya sayangnya penulis belum punya kesempatan untuk nyoba USPO. Tapi yang jelas yang versi sintetik harga 250 Ravenol Racing kalau nggak salah. Ravenol ester ya. Ravenol ester itu bukan oli yang bagus. Lagi-lagi soal base oil. Tapi adanya Ravenol TSI membuktikan bahwa ya Ravenol tahu caranya buat oli. Yang menurut penulis juga tahu caranya buat oli adalah oli FK. Oli FK, tapi ya sayangnya nggak ada yang baru ya. Penulis yang coba itu ya, oli lama-lama semua. Entah kalau yang baru mungkin sudah ikutan tren barangkali. Ya entah apakah ada yang jualan oli FK kemasan baru ya. Penulis masih nggak nemu. Website resminya sendiri yo rotok kacau karena ya oli Taiwan barangkali ya. Yang juga tahu ya merek Yacho ya. Yacho ini masih terjamin, dan beberapa orang yang nyoba varian misal Jaso MA itu puas ya, baik dipakai di motor atau mobil. Untuk catatan penulis ini nggak akan ragu pakai oli motor di mobil kalau olinya bagus. Yang berikutnya oli Pro-Am. Oli Pro-Am dia menurut penulis pantas jadi rekomendasi TDR. Cuma ya kita penulis masih belum tahu kalau yang tipe murahnya bagaimana. Ya penulis sudah rencana sih nyoba yang versi VR30 nya. Harusnya ya juga nyoba yang versi VR90. Cuma mau beli yang VR90 kok untuk sementara ini masih kemahalan ya. Oli yang menurut penulis ngerti cara membuat oli, pabrikan yang menurut penulis buat oli yang lain adalah Petronas. Jadi
Petronas itu resepnya genah ya, tapi ya lagi-lagi ya yang penulis coba sip itu biasanya yang buatan lama tentu yang asli ya, karena ada juga oli Petronas lama yang palsu, jadi harus hati-hati. Oli Petronas yang ya menurut penulis paling bagus ya sing ono tulisannya RSGP ya, yang kira-kira seperti itulah, sing piro 10W50 kan barangkali harga 60.000, yang botolnya masih botol lama. Sementara yang botol baru penulis belum coba yang mahal, masih coba yang murah ya. Aditifnya cukupan, tapi base oil yang agak kurang. Nah sekarang oli Petronas ada yang buatan lokal juga. Wah itu penulis sudah nggak yakin lagi kualitasnya. Untuk merek Fastron, wah wis Fastron sekarang rasanya jadi lebih buruk ya. Fastron yang paling baik yang menurut penulis layak direkomendasikan ya Fastron diesel. Tapi itu pun belum masuk rekomendasi, tapi masih rata-rata. Dulu Fastron 15W50 masuk rekomendasi, tapi ya akhir-akhir ini kualitasnya turun drastis sehingga nggak sebagus dulu lagi. Kalau benar-benar mau membandingkan ya, karena susah ya untuk cari 15W50 yang lama ya, takutnya dikasih baru. Coba Fastron 20W50 itu dijamin oli lama itu. Cuma ya tentu karena oli lama sudah teroksidasi, secara ketahanannya sudah turun ya. Ya sayangnya seperti itu sih. Apa mana oli ya? Untuk oli-oli lokal ya sayangnya sudah banyak yang habis, sulit dicari, jadi nggak bisa diomongkan. Oli Redline penulis sudah nyoba yang botolnya putih, itu sebenarnya cukup oke ya, tapi rasanya bahan esternya yang bikin kurang awet. Penulis ingin coba Redline yang botol hitam, tapi kok ya gak kesampaian. Penulis taruh keranjang, pas mau beli sudah habis. Apalagi penulis carinya yang belakangnya 50 atau 60, langka itu. Ya wes itu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.